Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut berita utamanya. Satu dari dua orang pria yang diduga mencuri sepeda motor di Kabupaten Kuningan meninggal dunia usai dihakimi massa. Diduga korupsi pajak dana desa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon memeriksa 250 orang saksi dari 73 desa. Selanjutnya, tim Muhibah Angklung melanjutkan misi budaya dengan tampil di Magic Valley Folk Festival di negara bagian Amerika Serikat. Kita awali informasi hari ini. Puluhan pelajar dari 6 sekolah swasta di kota dan Kabupaten Cirebon ditangkap polisi usai terlibat tawuran di Pantura. 34 siswa dari 6 sekolah menengah kejuruan di kota dan Kabupaten Cirebon ditangkap Polsek Waru dan Polresta Cirebon usai tawuran. Puluhan siswa ini ditangkap di sebuah gudang di Desa Setuwetan, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon. Para pelajar ini dihukum, dijemur di bawah terik sinar matahari dan menghafal teks Pancasila sebagai efek jera. Saat polisi menggeledah tas dari puluhan siswa ini, mereka menemukan barang bukti senjata yang digunakan saat tawuran. Alhamdulillah kita bisa antisipasi mereka dan kita kejar. Pada akhirnya ada 34 siswa dari 6 SMK yang berada di Plumbon, Palimanan, Depok, Pleret, Waru, dan Kota Cirebon kita amankan dengan barang bukti yaitu berupa sabuk atau ikat pinggang yang kepalanya besar-besar, kepalanya terbuat dari besi. Selanjutnya polisi akan mendata dan membina para pelajar ini. Polisi juga akan memanggil orang tua dan pihak sekolah agar para siswa ini tidak mengulangi perbuatannya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, dua orang pria yang diduga sebagai pencuri sepeda motor di Kuningan babak belur dikeroyok warga. Satu dari dua orang ini meninggal dunia akibat mengalami luka pada bagian dalam tubuh. Dua orang berinisial MS dan WD yang merupakan warga Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, ditangkap warga saat mencuri sepeda motor di Desa Panauan, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan. Kedua pria ini babak belur setelah dikeroyok oleh warga setempat. Polisi yang datang ke lokasi kejadian mencoba mengamankan kedua pria yang diduga sebagai pencuri dari amukan warga. Keduanya lalu dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan medis. Ditahan di Polres. Berapa pelaku sebenarnya? Pelaku dua orang. Informasinya pelaku dihakimi massa. Nah, untuk pelaku memang waktu itu kita langsung cepat untuk mengamankan karena takut ada hal yang tidak diinginkan. Itu kita mendapat kesalahan dari warga, kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan. Ternyata yang satu memang ada luka, harus dirawat. Yang satu memang hanya luka-luka luar. Namun satu dari dua pria yang diduga sebagai pencuri meninggal dunia akibat mengalami luka di bagian dalam tubuhnya. Orang tuanya hanya bisa menangis histeris saat mengetahui anaknya sudah meninggal dunia. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki peristiwa ini dengan meminta keterangan beberapa saksi. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Ya, informasi selanjutnya masih dari tindakan main hakim sendiri yang seharusnya tidak boleh terjadi. Seorang tukang servis kompor gas babak belur dihakimi warga Cilengkrang, Kabupaten Sumedang. Pelaku dipergoki asisten rumah tangga mencuri perhiasan emas saat memperbaiki kompor gas. Warga Cilengkrang, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Rabu lalu mengepung rumah salah seorang warga setelah asisten rumah tangga di rumah korban melaporkan ada pencuri perhiasan emas milik majikannya di dalam rumah. Setelah berhasil ditangkap, warga dan polisi dari Polsek Sumedang Utara pun berupaya mengamankan seorang pria dari amarah warga yang mengepung rumah korban. Mau ngambil apa katanya, Pak? Mau ambil emas. Berapa orang? Satu orang. Terus ketahuan apa gimana? Ketahuan sama yang punya. Nah, langsung
ada warga. Pria tersebut rupanya tukang servis kompor gas yang dipanggil asisten rumah tangga korban untuk memperbaiki kompor yang rusak. Asisten rumah tangga korban sempat meninggalkan pria itu sendiri di rumah untuk pergi ke warung. Namun saat kembali, ia memergoki pria itu masuk ke kamar majikannya dan mengambil perhiasan emas majikannya dari dalam lemari. Kucing pas lihat kunci antung-antungan. Udah. Terus alasan dia masuk mau ngapain gitu? Mau benerin gas. Kata Ibu Yanti. Emang dipanggil di sini? Iya. Modusnya ngambil gas itu. Berapa orang? Itu mau benerin gas. Satu orang. Yang masuk satu orang? Iya, ada cuma satu orang. Menurut polisi, tersangka bernama Hendy Rahmamer, warga desa Cipageran, Kota Cimahi. Dari tersangka, polisi menyita 1 unit sepeda motor dan perhiasan emas senilai 43 juta rupiah sebagai barang bukti. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Belasan kali membobol minimarket, 4 tersangka ditangkap Polsek Padalarang. 2 tersangka ditembak polisi di kaki saat ditangkap. 4 orang kawanan pencuri spesialis minimarket di wilayah Bandung Barat dan Kota Cimahi dibekuk petugas unit reserse kriminal Polsek Padalarang Rabu lalu. Salah satu tersangka, Ridwan dan Asep Wardana, ditembak polisi di kaki saat ditangkap. Mereka ditangkap sesaat setelah membobol minimarket di kawasan Gado Bangkong Padalarang. Menurut polisi, kawanan ini sudah 15 kali membobol minimarket selama 3 bulan terakhir. Untuk menghilangkan jejak, para tersangka biasanya masuk dari atap minimarket saat dini hari, lalu merusak teladan kamera CCTV. Setelah itu, kawanan ini menggasak rokok, kosmetik, obat-obatan hingga uang tunai dalam mesin kasir dan ATM. Mana modus dari 2 pelaku ini yaitu sebelumnya beberapa hari sebelumnya memantau melihat keadaan sekitar dari Alfamart tersebut. Kemudian pada hariannya mereka masuk loncat lewat belakang maupun dari atap-atap. Selain dijual ke penadah, sebagian barang dan uang tunai puluhan juta rupiah hasil kejahatan habis digunakan ke-4 tersangka untuk keperluan pribadi. Kini mereka mendekam di sel tahanan Mapolres Cimahi dan terancam hukuman 5 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Ya, kita simak informasi lain dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon yang mengendus terjadinya korupsi pembayaran pajak dana desa selama tahun 2019 hingga 2021 yang dilakukan petugas pendamping dana desa. Pajak dana desa yang tidak dibayarkan ditaksir mencapai 2,8 miliar rupiah. Tim Kejaksaan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon tengah menyelidiki dugaan korupsi pajak dana desa dan telah memeriksa 250 orang saksi dari 73 desa. Modus korupsi pajak dana desa adalah pendamping desa menawarkan diskon pajak 10% kepada perangkat desa bila membayarkan pajak APBDes melalui mereka. Namun yang dilakukan pendamping desa adalah menyetorkan ke kantor pajak, namun dengan memalsukan besaran APBDes sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil dari seharusnya. Dan untuk mengelabui perangkat desa, pendamping mengubah nilai pajak pada resi yang dikeluarkan kantor pajak menjadi lebih tinggi seperti APBDes seharusnya. Pajak APBDes yang tidak dibayarkan secara semestinya berasal dari tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021 dengan taksiran nilai kerugian negara mencapai 2,8 miliar rupiah. Dari penyelidikan awal, ada 3 pendamping desa yang terdiri dari pendamping, pengubah resi, dan e-billing pajak. Nanti, ya, melibatkan nanti hasil ekspos, ya, tim penyidik akan menyimpulkan hasil pemeriksaannya, kemudian akan menentukan siapa tersangkanya. Karena dalam proses penyidikan itulah dapat diketemukan titik terang, ya kan, siapa yang bertanggung jawab. Ini dilakukan ada pengepulnya atau sendiri, Pak? Tadi ada tim pengepul, ada tim perubah billing, kemudian ada tim perubah resi.
Dari penyelidikan awal, ada 3 pendamping desa yang terdiri dari pendamping, pengubah resi, dan e-billing pajak. Meski telah memeriksa lebih dari 200 orang saksi, Kejaksaan Negeri Sumber hingga saat ini belum menetapkan nama tersangka. Dari Hanafi selama 7 tahun. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.